Now, there's no easy answer for resolving all these social forces, and we must respect the meaning that people draw from their own traditions, from their religion, from their ethnicity, from their sense of nationhood. But I do not believe progress is possible if our desire to preserve our identities gives way to an impulse to dehumanize or dominate another group. If our religion leads us to persecute those of another faith, if we jail or beat people who are gay, if our traditions lead us to prevent girls from going to school, if we discriminate on the basis of race or tribe or ethnicity, then the fragile bonds of civilization will fray. The world is too small. We are too packed together for us to be able to resort to those old ways of thinking. We see this mindset in too many parts of the Middle East. Tidak ada solusi yang mudah untuk menyelesaikan semua perpecahan sosial ini. Dan kita harus menghormati makna, tradisi, agama, etnis, dan rasa nasionalisme orang lain. Namun saya tidak yakin perubahan akan terjadi apabila keinginan kita untuk melestarikan identitas kita masih menciptakan sebuah paksaan yang akan merendahkan atau mendominasi kelompok lain. Jika agama kita menuntut kita untuk menganiaya orang lain dengan kepercayaan yang berbeda, jika kita memenjarakan atau menyiksa orang-orang yang homoseksual, jika tradisi kita menuntut kita untuk mencegah perempuan untuk pergi menimba ilmu, jika kita mendiskriminasi landasan, ras, suku, atau etnis orang lain, maka peradaban yang rapuh ini akan kacau. Dunia ini terlalu kecil, dan kita telah sangat bersatu untuk tidak menggunakan cara berpikir yang kuno itu. Dan kita dapat melihat pola pikir tersebut diterapkan di banyak bagian di kawasan Timur Tengah. There, so much of the collapse in order has been fueled because leaders sought legitimacy not because of policies or programs, but by resorting to persecuting political opposition or demonizing other religious sects, by narrowing the public space to the mosque, where in too many places perversions of a great faith were tolerated. And these forces built up for years and are now at work helping to fuel both Syria's tragic civil war and the mindless medieval menace of ISIL. The mindset of sectarianism and extremism and bloodletting and retribution that has been taking place will not be quickly reversed. And if we are honest, we understand that no external power is going to be able to force different religious communities or ethnic communities to coexist for long. Di Timur Tengah sana, begitu banyak keruntuhan yang terjadi akibat ulah para pemimpin yang hanya mencari legitimasi, bukan untuk kebijakan atau sebuah program, namun menggunakannya untuk menghancurkan oposisi politik atau menjelekkan sekte agama lain. Mereka membatasi publik untuk pergi ke masjid, namun membiarkan penyimpangan kepercayaan tetap terjadi. Dan kericuhan ini dibangun selama bertahun-tahun untuk digunakan sebagai pemicu perang saudara tragis di Suriah, dan juga untuk memperpanjang perpecahan abad pertengahan yang tidak ada artinya. Pola pikir ekstremisme, pertumpahan darah, dan retribusi yang telah terjadi tidak dapat dengan cepat diperbaiki. Dan jika kita jujur, kita mengerti bahwa tidak ada kekuatan eksternal yang dapat memaksa komunitas, agama, atau etnis yang berbeda untuk dapat tetap hidup berdampingan dengan damai. But I do believe we have to be honest about the nature of these conflicts. And our international community must continue to work with those who seek to build rather than to destroy. And there is a military component to that. It means being united and relentless in destroying networks like ISIL, which show
no respect for human life. But it also means that in a place like Syria, where there is no ultimate military victory to be won, we're going to have to pursue the hard work of diplomacy that aims to stop the violence and deliver aid to those in need and support those who pursue a political settlement and can see those who are not like themselves as worthy of dignity and respect. Across the region's conflicts, we have to insist that all parties recognize a common humanity and that nations end proxy wars that fuel disorder. Because until basic questions are answered about how communities coexist, the embers of extremism will continue to burn, countless human beings will suffer, most of all in that region. Namun, saya percaya kita harus jujur tentang konflik ini, dan komunitas internasional kita harus terus bekerja keras dengan mereka yang berusaha untuk membangun daripada dengan mereka yang berusaha untuk menghancurkan. Dan tentu ada komponen militer untuk itu. Dan artinya bersatu dan tak kenal lelah dalam menghancurkan jaringan seperti ISIL yang tidak menghargai nyawa manusia. Tapi itu juga berarti bahwa di tempat seperti Suriah, di mana tidak ada kemenangan militer yang dapat diraih, kita harus melakukan kerja keras diplomasi yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan mendukung mereka yang mengejar penyelesaian politik dan dapat melihat mereka yang tidak seperti diri mereka sendiri sebagai orang yang layak mendapatkan martabat dan penghormatan. Di seluruh kawasan konflik, kita harus bersikeras bahwa semua pihak dapat menghargai rasa kemanusiaan yang sama dan juga mengakui bahwa negara-negara harus mengakhiri perang proksi yang memicu kekacauan ini. Karena sampai pertanyaan mendasar ini dapat dijawab tentang bagaimana komunitas dapat hidup berdampingan, bara ekstremisme akan terus menyala dan banyak manusia yang akan menderita, terutama pada wilayah tersebut. But extremism will continue to be exported overseas. And the world is too small for us to simply be able to build a wall and prevent it from affecting our own societies. And what is true in the Middle East is true for all of us. Surely religious traditions can be honored and upheld while teaching young people science and math rather than intolerance. Surely we can sustain our unique traditions while giving women their full and rightful role in the politics and economics of a nation. Surely we can rally our nations to solidarity while recognizing equal treatment for all communities, whether it's a religious minority in Myanmar or an ethnic minority in Burundi, or a racial minority right here in the United States. And surely Israelis and Palestinians will be better off if Palestinians reject incitement and recognize the legitimacy of Israel. But Israel recognizes that it cannot permanently occupy and settle Palestinian land. Namun saya yakin ekstremisme akan terus disebar ke seluruh negeri dan dunia ini terlalu kecil untuk kita untuk hanya membangun sebuah dinding yang mencegah pola pikir ekstremisme ini mempengaruhi masyarakat kita. Dan apa yang benar di Timur Tengah adalah benar bagi kita semua. Dan tentunya tradisi keagamaan dapat dihormati dan dijunjung tinggi sembari mengajarkan sains dan matematika kepada generasi-generasi muda, bukannya mengajarkan rasa intoleransi. Dan tentunya kita dapat mempertahankan tradisi unik kita sambil memberi perempuan hak dan peran penuh mereka yang sah dalam urusan politik dan ekonomi suatu bangsa. Dan juga tentunya kita dapat menggalang solidaritas bangsa kita sambil mengakui perlakuan yang sama untuk semua komunitas, entah itu minoritas agama di Myanmar atau etnis minoritas di Burundi
atau bahkan minoritas ras di sini di Amerika Serikat. Dan tentunya akan lebih baik apabila orang Palestina menolak hasutan-hasutan dan mengakui legitimasi Israel. Dan juga Israel seharusnya mengakui bahwa mereka tidak dapat secara permanen menduduki dan menetap di tanah Palestina.